katanya Rasulullah itu, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntunkan manusia yang apa? Tadi, yang kolbunya mati. Gitu. Bahasanya itu yang ruh ruhaninya belum terbuka. Jadi tuntun manusia yang ruh ruhaninya belum terbuka. Gitu. Dengan apa dituntunnya? Dengan kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa alhamdulillah summa qala bismillahi syafi bismillahi kafi bismillahil ma'afi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim wa kullu harakatin wa sukunin bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin wa basyiril lil mu'minin lil muttaqin lil mukhlisin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidan wa yas'aluka 'anir ruh kullir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal 'ilmi illa qalil. Wa qala aidan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu syajidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahriku jasad illa bi idzni ruh la tahriku ruh illa bi idznillah. Sadaqallah wa sadaqa rasul wa sadaqa al ulama wa rasatul anbiya. Para saudaraku yang selalu dikaruniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang awal kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih dikaruniakan nikmat-nikmat. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusyuha. Seandainya kita mau menghisab nikmat yang telah dicurahkan kepada kita, pasti kita tidak akan sanggup menghisabnya atau menghitungnya berapa banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita sama-sama insya Allah bagaimana untuk belajar la in syakartum la azidanakum. Sama-sama mudah-mudahan ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah supaya nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang khusus yaitu nikmat sehat walafiat, sehat jasmani serta sehat rohani. Karena apabila salah satu jasad atau rohani kita sakit, maka kita juga akan sulit untuk beribadah. Jadi kita juga bersyukur atas karunia diagamai Islam oleh Allah. Bagaimana kita akan menyembah kalau kita tidak berada di dalam agama Islam? Inna dina indallahi Islam. Jadi kita alhamdulillah bersyukur atas agama Islam yang telah dicurahkan, dilimpahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karunia nikmat iman. Bagaimana kita akan kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau iman kita lemah.
kalau iman kita menurun, apalagi kalau iman kita meninggalkan kita. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga sebagai wasilah untuk meningkatkan iman, menguatkan iman, sehingga akan meningkatkan serta menguatkan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta karunia-karunia nikmat tersebut mudah-mudahan sampai kepada karunia nikmat ihsan. Nikmat ihsan yaitu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah, dan harapannya kita ketika kita menyembah, ketika kita beribadah, ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan, betul-betul kita seolah-olah menyaksikan, atau kita meyakini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah firmankan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya di mana Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan fa inni qarib. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya di mana Allah, katakan Allah itu dekat. Jadi katakan Allah itu dekat. Dan dekatnya Allah kepada kita, anna indal munkasyirati qulubuh. Aku akan dekat kepada hambaku ketika hambaku membersihkan kalbunya, menjaga kalbunya, mensucikan kalbunya, menjernihkan kalbunya. Jadi, maksud dekat di sini adalah Allah melimpahkan nasta'in, pertolongan, ta'awuzu, dan perlindungan untuk bisa beribadah, untuk bisa berjalan di ihdinas syiratal mustaqim. Dekatnya di sini adalah dekatnya pertolongan Allah, dekatnya perlindungan Allah. Mudah-mudahan kita sampai juga kepada tadi nikmat ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Salawat teriring salam insyaallah dicurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa syafi'ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga tercurah limpah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, juga para pewarisnya, baik yang diwariskan secara nasab jasadiahnya, para pewaris jasadiah, atau para pewaris ilmunya, atau para pewaris syafaatnya, mukjizatnya dalam bentuk karomah, dan mudah-mudahan sampai kepada umat-umatnya yang selalu setia, taat, patuh dengan istiqomah, mujahadah serta wanhar untuk menegakkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lil khusus abdolu makultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang selalu dikaruniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami akan mengisahkan kembali bagaimana kita hidup dalam dunia ini. Kita diciptakan oleh Allah dengan maksud dan tujuan bagaimana syu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, menyembah kepada yang telah menciptakan kita. Dan kita juga alhamdulillah diciptakan dari berbagai unsur. Unsur jasadiah, salah satunya unsur api, air, angin, tanah.
sehingga terbentuklah jasadiah kita sebagai fi ahsani taqwim, bentuk yang terbaik ketika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya yang Allah ciptakan. Berarti dari bentuk saja alhamdulillah kita harus dan wajib bersyukur kepada Allah. Bentuk jasadiah kita. Nah, karena setelah jasad kita dibentuk, ya, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditiupkanlah ruh. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah terbentuk jasadiah kita ditiupkan ruh. Dan ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ada 4 lapis, ya, ada 4 lapis. 4 lapis ruh. Yang 4 lapis ruh itu masing-masing memiliki kewenangan, ya, memiliki sifat yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa lapisan ruh yang paling luar yaitu ruh jismani, ya, yang diantara anggota badan dominannya di bagian dada. Itu lapisan yang paling luar ruh, dan memiliki sifatnya itu hayawanatik, sifat kehewanan, ya. Maksudnya sifat kehewanan di sini adalah yang dikuasai oleh nafsu. Nafsunya nafsu amarah, lawamah, dan mulhim. Amarah, lawamah, dan mulhim, yang condong kepada keduniaan. Ini sifatnya hayawanati. Kalau dikaitkan kepada sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah memiliki sifatnya itu, ya, sifat ma'ani, ma'nawiyah, salbiyah, dan nafsiyah. Nah, sifat ma'ani ini, sifat ma'aninya Allah dikaruniakanlah kepada manusia, sehingga hidup. Kenapa? Karena sifat ma'ani itu memiliki 7 sifat, yaitu qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basyar, dan kalam. Jadi simbol sifat ma'ani di dalam jasadiah kita, jasad kita, ya, simbolnya, ya, sifat qudrat, kemampuan itu yadullah fawqa aydihim, simbolnya tangan. Ini simbol. Tangan ini adalah simbol sifat qudrat. Jadi saya tidak mengistilahkan kenapa tangan disimbolkan sifat qudrat. Ini simbolnya dulu, ya. Iradah itu disimbolkan oleh kaki. Nah, kaki kita, iradah itu salah satunya yaitu keinginan. Jadi ketika manusia mau kemana-kemana, salah satunya, ya, dibawa sama kaki, langkah. Jadi iradah itu simbolnya kaki. Iradah, ya. Qudrat, iradah, ilmu. Ilmu itu simbol, ya, simbol dalam jismani, ya. Itu otak. Itu simbol ilmu. Dan hayat, nah, hidup, itu disimbolkan dengan jantung. Nah, itu saat jantung, ya, itu simbol hayat. Makanya jantung itu berdenyut. Terus simbol daripada jantung atau sifat hayat, ya. Hayat sama, telinga ini simbol daripada sifat
pendengaran. Kalau telinganya aja nggak bisa dengar, telinganya. Yang bisa dengar terus sifatnya. Nah sifatnya disimbolkan telinga ada di mana? Ada di mana sebetulnya sifat pendengaran itu ada di mana? Ya. Sama basor ini penglihatan, ya, basor penglihatan, dan kalam ucapan. Nah ini sifat ma'ani itu ya, yang tujuh, yang disimbolkan dengan anggota badan kita, yang dihidupkan oleh ruh jismani, yang sifatnya penangnya itu hayawanati. Ya. Sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan istilahkan ruh lapisan yang kedua. Ruh lapisan yang kedua yaitu ruh ruhani. Jadi tidak akan gerak jasad kita tadi tanpa digerakkan oleh ruh. Nah, ruh yang menggerakkan jasad namanya ruh jismani. Ruh lapisan yang kedua yaitu namanya ruh rohani, yang keberadaannya, yang letaknya itu adanya di kolbu. Di kolbu. Kolbu itu disimbolkannya sebagai apa? Sebagai tempat untuk merasakan serta merahasiakan. Merasakan serta merahasiakan, khususnya itu bagaimana hubungan hamba dengan Khalik, makhluk dengan Khalik, hamba dengan Tuhan. Merasakan dan merahasiakan kolbu. Nah, wewenang daripada ruh ruhani ini adalah faqa'u lahu sajidi. Patuh, tunduk, ya. Ada tunduk, patuh kepada siapa? Kepada yang memerintahkannya sesuai dengan apa yang diimaninya dan juga ada yang diyakini. Ya. Jadi tunduk patuh kepada perintah apa yang diimaninya dan juga yang diyakini. Makanya kolbu itu sangat mempengaruhi jasad. Ya, jasad. Makanya kalau ada keterangan inna fil jasad mudghah fa in soluhat jasadu kullu fa in fasadat jasadu kullu ala wa yaqal. Dalam diri anak Adam, dalam diri manusia khususnya, ya, ada segumpal daging. Di mana daging itu baik, maka jasadnya akan baik. Apa aja yang baiknya, mulai dari penglihatannya, ucapannya, pikirannya, sampai tingkah lakunya akan baik. Tapi kalau daging itu rusak, maka jasadnya pun akan rusak. Rusak apanya? Penglihatannya, ucapannya, pikirannya, tingkah laku. Yang dimaksud rusak di sini adalah apa? Sulit sekali beribadah. Masuk rusak di sini. Jadi yang dimaksud rusak di sini adalah sulit sekali beribadah, menyembah kepada Allah. Sehingga
akan merusak tatanan kehidupan alam dunia ini. Nah, kolbu itu ya, wenangnya ruhani yang tunduk patuh kepada apa yang diimaninya serta yang diyakini. Nah, ruh jismani dengan ruh ruhani ini bisa mengendalikan ruh jismani oleh ruh ruhani. Syaratnya harus ada hubungan. Hubungan antara ruh ruhani dengan ruh jismani. Jadi harus ada hubungan. Awalnya tidak ada hubungan ini. Jadi bagaimana manusia ini ikhtiar menghubungkan antara ruh ruhani dengan ruh jismani. Ini ada namanya hijab. Disebut hijaban mastur. Nah, manusia ini antara kolbu dengan dirinya itu ada hijab. Yang saya lupa ayatnya, tapi insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya sampaikan. Dan di sini ada hijaban bahasanya. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastur. Nah, karena tidak akan bergerak ruh jismani untuk beribadah, untuk tunduk patuh faqa'ulahu sajidin kalau tidak didorong oleh ruh ruhani. Jadi yang faqa'ulahu sajidin, tunduk patuh terhadap apa yang diimaninya serta diyakininya, khususnya iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Ini nggak akan bisa kalau tidak ada dorongan dari ruh ruhani. Karena ini sifatnya hayawanatik. Sifatnya hayawanatik. Yang cenderungnya qalilan ma tashkurun, yaitu banyak ingkarnya, banyak kufurnya. Makanya ruh ruhani ini perlu dihubungkan, dibuka hijabnya. Bagaimana caranya? Ya, caranya untuk membuka hijab ini. Ini untuk membuka hijab ini harus bagaimana caranya supaya terhubung. Untuk membuka hijabnya ini harus diapakan? Harus dituntun. Dituntun dikasih tahu. Bahasanya tuh dikasih tahu cara membukanya. Ya. Kalau bahasa hadis itu ditalkin. Ditalkin. Talkin itu dikasih tahu tata cara membuka hijab. Hijaban mastur antara ruh jismani dengan ruh ruhani. Dikasih tahu cara membuka. Ya. Kalau dalam hadis itu disampaikan sabdanya Rasulullah itu, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntunkan manusia yang apa? Tadi, yang kolbunya mati. Bahasanya itu yang ruh ruhaninya belum terbuka. Jadi tuntun manusia yang ruh ruhaninya belum terbuka. Dengan apa dituntunnya? Dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya kenapa sampai Rasulullah sabdakan abdolu maqultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ini sebetulnya yang paling abdol, yang paling abdol sabdanya Rasul, sunnahnya Rasul untuk membuka hijaban mastur, menghubungkan antara ruh jismani dengan ruh ruhani adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah dikasih tahu caranya,
sudah ditalkin bahasanya. Kalau kita dikasih tahu caranya membuka hijaban mastur tadi, ya harus sering dipraktekkan. Karena seolah-olah ini ada kiasnya itu adalah pintu otomatis. Dia akan sendirinya tertutup. Tapi untuk membukanya kita harus ikhtiar. Bagaimana tertutupnya? Ketika manusia berbuat maksiat, ketika lupa kepada Allah, ini otomatis akan tertutup pintu ini, hijaban mastur itu. Nah, kita harus ikhtiar ngebukanya. Dan ini untuk membuka pintu ini, subhanallah berat. Kalau tidak sungguh-sungguh, tidak mujahadah, ini sulit. Tidak ada wanhar pengorbanan, ini sulit untuk membukanya. Makanya dibutuhkan apa yang namanya istiqomah. Kenapa istiqomah itu? Khairun min alfin karomah. Istiqomah itu lebih hebat daripada 1000 karomah. Ya, dengan istiqomah dibuka sedikit. Ya. Yang istiqomah itu membuka terus, tapi sedikit, dia nggak bisa langsung. Karena ini berat pintu ini. Dengan sedikit-sedikit dibuka, nah ini pembukaan ini, hubungan antara ruh jismani dengan ruh rohani, itu yang lebih hebat daripada 1000 karomah. Kalau karomah ini masih menang di sini. Nah, kenapa? Karena dengan terbukanya hijab ini, faqa'u lahu sajidin, akan tunduk patuh terhadap apa yang diimaninya, yang diyakininya, khususnya iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Nah, makanya untuk membuka hijab tadi adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya kenapa sampai Rasulullah aksir perbanyak. Jadi supaya apa? Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah terbuka sedikit, la ilaha illallah terbuka sedikit, la ilaha illallah, ketika berbuat maksiat ini bisa jatuh lagi pintunya, tutup lagi, tutup kembali. Nah, makanya insya Allah kita bagaimana untuk selalu menghubungkan antara ruh rohani dengan ruh jismani. Ruh rohani sama juga tadi memiliki namanya itu kewenangan. Ruh rohani kan salah satu kewenangan tadi faqa'u lahu sajidin, tunduk patuh. Ini masing-masing tunduk patuh ini juga memiliki apa namanya level. Bukan hanya sekedar nunduk, bukan hanya sekedar patuh, tapi butuh kekuatan di dalam apa namanya kita patuh untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ruh rohani. Ya. Kalau sifat yang dikaitkan kepada sifatnya Allah, sifat ma'ani ini sama. Sifat ma'ani ini sama. Qudrati roda ilmu hayat sama basar dan kalamnya itu. Cuman di sini wenangnya itu adalah bagaimana bisa ya, apa itu mulai kolbu kan, hati, mulai apa, mulai mengetahui itu, mengetahui apa, mengetahui yaitu arafah nafsa. Arafah nafsa yang terkait kepada apa namanya kelembutan. Kolbu itu, kolbu itu adalah hubungan antara khalik dengan makhluk.
Salah satunya kolbu, pintunya tadi mulai terbuka, hijabnya udah mulai berhubungan. Nah, hubungan dengan apa? Dengan namanya itu latifah, latoif. Nah, di dalam kolbu itu ada namanya latoif atau latifah. Latifah itu kelembutan, kehalusan. Bisa dibilang latifatur robbaniyah ar-rohaniyah. Jadi kelembutan yang bisa berhubungan dengan Rob, merupakan bangsa kerohanian. Makanya di dalam kolbu tadi, ya, kalau jasad kita kan ada indera-inderanya tadi, anggota badan kita. Di kodrati rodah itu kan simbolnya apa? Tangan, kaki, ya, otak, jantung. Nah, kolbu juga sama memiliki indera-indera, memiliki kelembutan di dalam diri manusia sebetulnya adanya di kolbu. Ada berapa kelembutan di dalam diri manusia, lataif atau latifah di dalam diri manusia, ya. Yang pertama ada namanya latifatul qalbi. Nah, nanti saya istilahkan mengenai wenangnya. Latifah qalbi, ada latifah ruh, latifah sir, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsi, dan latifah qalb. Ini masing-masing punya kelembutan. Ya. Kelembutan di dalam kolbu atau ruhani. Yang sifatnya itu tadi tunduk patuh. Ya. Latifah tadi, ya kelembutan. Latifah kolbi, latifah ruh, latifah sir, latifah khofi, latifah akhfa, latifah nafsi, serta latifah qalb. Jadi latifah yang paling luar, nanti karena akan masuk ke dalam bahasanya itu, dalam kiasnya itu fasluki subula robiki dzurra. Inilah yang disebut perjalanan suluk seorang salik untuk menuju kepada khalik. Perjalanan suluk seorang salik untuk menuju kepada khalik, yang diawali dibuka melalui pintu pertama namanya latifatul qalbi. Nah, latifah qalbi itu kalau terkait kepada jasadiah kita, jadi ada kaitannya latifah qalbi, kelembutan itu, kehalusan, rasa di dalam kolbu itu, ya, latifah qalbi itu terkaitnya kepada jantung manusia. Jadi terkaitnya, hubungannya kepada jantung manusia, latifah qalbi. Dan wilayahnya siapa ya? Latifah qalbi itu. Nah, kita perlu tahu, ya, wilayahnya siapa latifah qalbi itu. Latifah qalbi itu wilayahnya Nabi Adam alaihissalam. Loh, emang Nabi Adam ada di sini? Bukan, maksudnya bukan Nabi Adam ada di sini, bukan. Ya. Jadi sifat yang sama-sama kita mengetahui daripada
sejarahnya Nabi Adam. Ini makanya kenapa manusia pertama dikatakan Adam, ya, Nabi Adam alaihissalam. Adam itu artinya tidak ada. Ya. Jadi Latifah Qalbi itu wilayahnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, karena Adam itu artinya tidak ada. Nah, ini yang perlu kita ikro, yang perlu kita tafakurkan, yang perlu betul-betul kita pahami. Nah, memahaminya bagaimana? Memahaminya bukan pakai ilmu zohir, ini harus pakai ilmu batin atau ilmu jinan kalau bahasa sabdanya Rasulullah. Karena ilmu itu ada dua kalau Rasulullah sabdakan. Al-ilmu ilmani, al-ilmu bilisan wa ilmu fil jinan. Ilmu lisan ini ya, ilmu hujatullah. Ini sifatnya Allah, sifat kalamnya Allah. Kalau kita manusia tidak dikarenakan sifat kalam yang ada di dalam sifat ma'ani, nggak akan bisa berbicara, nggak akan bisa berhujah, tidak akan bisa berhujah. Makanya pakai apa? Harus pakai ilmu jinan. Ilmu jinan itu adalah ilmu qalbi, ilmu tentang keruhanian. Jadi untuk kita memahami Latifah Qalbi yang wilayahnya Nabi Adam alaihissalam atau wilayahnya siapa? Nabi Adam. Alhamdulillah, jadi kita bisa dapat izin kembali dari Allah untuk kita mengislahkan. Namanya Latifah Qalbi gitu ya. Ini adalah wilayahnya Nabi Adam alaihissalam. Tetapi Latifah Qalbi itu ada yang menguasainya. Namanya nafsu lawamah. Nah, ini ya. Nafsu lawamah. Jadi Latifah Qalbi itu ternyata dikuasai sama nafsu lawamah. Nah, nafsu lawamah ini sifatnya itu namanya itu binatang. Binatangnya binatang buas lagi. Nah, nanti saya tidak menyampaikan atau mengislahkan nafsu tentang lawamah, nanti nafsu-nafsu mungkin pada kesempatan yang lain. Ada 7 nafsu. Nafsu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, rodiyah, fardiyah, dan karwah. Baik, kita kembali kepada Latifah. Latoif. Nah, kalau di dalam Al-Quran, rahasianya persis di pertengahan Al-Quran, surat Al-Kahfi, ayatnya ke-19. Yang Allah firmankan itu waliyatalataf. Nah, itu persis pertengahan. Itu kaitannya kepada dalam diri kita itu Latifah. Ya. Latifah Qalbi, ya. Apa wilayahnya Nabi Adam, ya. Tapi yang menguasainya nafsu. Nah, disinilah kita kenapa harus betul-betul membersihkan kolbu, menjaga kolbu. Jangan sampai kolbu ini terkena fi qulubihi maradun, terkena penyakit. Karena penyakit tadi adalah nafsu lawamah. Itu yang paling luar. Nabi Adam, Adam artinya tidak ada. Ini yang perlu kita namanya perhatikan, kita ikro, kita tafakurkan. Yang Latifah yang kedua, kita pasluki, kita masuk lagi, ya, masuk lagi ke dalam kehalusan, ya, kehalusan latoif tadi yang ke dalam, yaitu latifatul ruh.
latifatur ruh. Latifah ruh itu terkait kepada jasadiah kita, yaitu terkaitnya kepada organ paru-paru, terkaitnya kepada yang namanya hawa dari paru-paru. Nah, wilayahnya ini wilayah latifah ruh, yaitu adalah wilayahnya Nabi Nuh alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini wilayah. Bukan berarti Nabi Adam seperti Nabi Nuh serta Nabi Ibrahim ada di sini, bukan. Tapi ini ada sebuah kiasan, sebuah ikro, pembelajaran buat kita supaya kita pikirkan sehingga kita mengerti, supaya kita tafakurkan sehingga kita paham. Perjalanan apa? Perjalanan arafah nafsah, perjalanan untuk mengenal kepada diri. Karena kalau kita nggak kenal sama diri, kita nggak akan kenal sama apa. Kalau kita nggak kenal sama Allah, bagaimana ibadah kita? Apa yang harus kita sembah? Kalau kita tidak mengenal kepada yang kita sembah. Nah, makanya latifah yang kedua yang kita pasluki masuk ke dalam itu namanya latifah. Nah, gimana antara hubungan latifah qalbi dengan latifah ruh tadi? Apakah kita bisa masuk dengan sendirinya? Karena di situ juga ada pintu wenang. Karena latifah qalbi wilayahnya Nabi Adam, nafsunya adalah nafsu lawama, sedangkan latifah ruh wilayahnya Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau secara kias ya, Nabi Nuh kan kita teringat peristiwa banjir. Bagaimana permukaan bumi ini dibanjir oleh air. Nah, ini unsur air di sini. Kita ikro, kita fikirkan. Serta Nabi Ibrahim yang kita ingat dengan kejadian peristiwa pembakaran api. Nah, ini kan dua unsur yang bertolak belakang. Ada di satu wilayah namanya latifah qalbi, latifah ruh ya, mohon maaf, adanya di latifah ruh. Ya. Nah, tetapi yang menguasainya adalah nafsu mulhimah, yang secara global sifatnya itu adalah binatang jinak, binatang ternak, binatang tapi ternak. Kalau binatang di sini udah mulai mudah diarahkan kalau binatang. Tapi kalau tadi latifah qalbi, binatangnya binatang luas. Berarti untuk menguasai, menundukkan binatang luas ya kita harus ekstra kekuatan misalnya. Nah, ini jadi wilayah-wilayah di dalam diri, salah satunya tadi apa namanya indra rasa rahasia diri kita ya. Jadi latifah yang kedua itu latifah ruh. Ini secara globalnya saja ya, khobar buat kita untuk kita bagaimana membuka tadi pintu antara latifah qalbi dengan latifah ruh. Ini nggak bisa sendiri. Nah, di sini juga kita butuh namanya bimbingan, arahan, tuntunan atau talkinan. Talkin di sini adalah namanya
seorang guru yang bisa membuka kembali. Nah, jadi inilah wilayah kolbu itu udah masuk ke latifah, ini namanya udah masuk alam malakut. Udah masuk alam malakut. Makanya kalau kita nggak punya guru ruhani yang menguasai, yang memahami, yang menang di wilayah alam malakut ini, kita bisa nyasar. Nah, untuk membuka tadi antara latifah kolbi dengan latifah ruh, itu dibukanya sama guru, sama yang menang, dibuka. Juru petunjuk kalau bahasanya. Kalau bahasa Al-Quran, waliyah mursyidah. Waliyah mursyidah. Dibukalah hubungan antara latifah kolbi dengan latifah ruh. Nah, ketika kita ingin pasluki lagi, masuk lagi ke dalam diri kita, kita perlu dibuka lagi sama Tuhan. Nah, latoif atau kehalusan, kelembutan diri kita yang lebih dalam lagi, namanya latifah sir. Latifah sir. Latifah sir ini terkait kepada jasadiah kita itu, yaitu terkait kepada namanya hati, terkait kepada hati. Kalau tadi jantung itu fungsinya untuk memompa darah ya, kalau paru-paru itu untuk pernapasan, kalau hati, nah beda lagi kan fungsinya. Nah, latifah syir itu wilayahnya Nabi Musa alaihissalam. Yang Nabi Musa itu kita sama-sama pernah mendengar kabarnya, yaitu kalamu. Nah, dengan khobar tadi ini bagaimana kita betul-betul supaya bisa merasakan, merasakan tadi Adam ketiadaan. Karena kalau kita merasa ada, nanti timbul juga sombong. Nah, dengan sifat keadaman itu, peniadaan, kita akan betul-betul tadi fakoh, tunduk patuh, merasa lah, nggak ada kemampuan. Nah, itu kan sifat keadaman. Yang awal itu kita berjalan ibadah itu sebetulnya gitu. Betul-betul merasa diperjalankan, bukan merasa bisa berjalan. Yang ini ada Nabi Nuh serta Nabi Ibrahim, kita sama dua unsur ini yang suka berlawanan seperti kaki, kanan kiri, ya, kanan kiri berlawanan. Nggak bisa kita kaki kanan kaki kiri sama-sama ke depan. Siapa itu kalau jalannya bareng-bareng? Nggak bisa, harus kanan kiri. Nah, dua unsur ini nggak akan bisa menyatu. Harus apa? Harus saling namanya itu saling legowo lah. Ya. Saling legowo. Ya. Tidak bisa saling ingin duluan, nggak bisa. Ya. Ada saatnya di belakang si api, ada saatnya di depan si api. Sama air juga. Ada saatnya si air di depan, ada saatnya air itu di belakang. Itu air, api. Sesuai dengan manfaatnya. Kalau kita lagi membutuhkan manfaat air, jangan apinya di depan, airnya di depan. Misalnya buat mandi ya, kita butuh air, masa mandi pakai api. Masak ya harus pakai api, gitu misalnya. Nah, inilah nanti rahasia-rahasia itu, mohon maaf ya, saya tidak
menjelaskan secara mendetail. Ini baru khobar, keilmuan, ilmu jinan, supaya kita betul-betul mau arafah nafsa. Dan ini harus kita cari gurunya. Kita nggak bisa sendiri, harus cari guru. Guru yang bisa membuka ilmu jinan. Nah, latifah tadi yang ketiga, maksudnya kita pasluki subullah robiki dulu, dan masuk ke dalam diri kita lagi, masuk ke dalam itu latifah, ya, kehalusan, kelembutan, namanya latifah. Syir wilayahnya Nabi Musa alaihissalam. Jawabannya kalamu, ya, Nabi Musa. Tapi yang menguasainya namanya nafsu mutmainah. Nah, ini nafsu mutmainah. Udah mulai ada ketenangan. Tapi nafsu ini 50-50 nih. 50-50. Kadang masih ada tenangnya 50, was-wasnya 50. Tapi di sini udah alhamdulillah udah bisa irji' 'inda rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Nafsu mutmainnah. Itu di sini rasa-rasa dan rahasia udah mulai, ya. Betul-betul akan merasakan, ya, kita manusia, sifat kemanusiaan yang kadang lupa. Dengan lupa kita berbuat salah. Ada juga yang ingat tapi masih berbuat salah. Kalau lupa berbuat salah, ya, seperti itu tidak baik juga. Ini yang kurang ajar itu bahasanya. Ingat, tahu, tapi masih berbuat salah. Ya. Itu latifah syir. Ada latifah khafi. Latifah khafi, latifah yang lebih dalam, kelembutan kehalusannya, latifah khafi. Nah, ini wilayahnya Nabi Isa alaihissalam. Wilayahnya Nabi Isa alaihissalam. Nafsunya nafsu rodiyah. Nafsu rodiyah. Nabi Isa, kita sama-sama mengetahui bagaimana beliau yang tidak mempunyai ayah. Orang tuanya jadi seorang ibu. Nah, ini betul-betul suci. Bisa dikiaskan tuh Ruhul Kudus. Kenapa? Karena tidak ada ayah. Nabi Isa terkait kepada jasa dia kita itu terkait kepada namanya limpa, yang fungsinya untuk menjaga imunnya. Ini kaitannya. Nah, wilayahnya Nabi Isa alaihissalam, tapi yang menguasainya nafsu rodiyah, nafsu yang bahasanya udah diridhoi. Nanti bahasa nafsu nanti insya Allah pada lain kesempatan itu ada sifat-sifatnya, ya. Ini secara global saja. Fasluki subula rabbiki dzullah. Nah, kita masuk lagi, ya, ke dalam kelembutan, kehalusan, rasa dan rasa yang lebih dalam, gitu. Namanya latifah akhfa. Latifah akhfa. Latifah akhfa, ya, yang terkait kepada jasa dia, terkaitnya kepada empedu, ya, empedu. Wilayahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini maksudnya di sini adalah bagaimana wilayah-wilayah tadi adalah terkait kepada sifat-sifat, sifat keadaman, sifat Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, sifat Nabi Musa, Nabi Isa. Akhfa ini sifatnya
Nabi Muhammad SAW. Yang menguasainya nafsu mardiyah. Jadi sudah tidak hanya diridhoi, tapi udah bisa meridhoi kepada siapa. Sekalipun bahasanya itu disakiti, tetap masih menyayangi. Bahasa mesti kasih kepada orang yang membenci padamu. Nah, bahasa tanbih itu jangan berhenti beramal walaupun disakiti orang. Tetap berbuat. Ya. Ini latifah akhfa. Ke dalam lagi kita masih. Nah, masuk lagi ke dalam ada latifah namanya latifah nafsi. Latifah nafsi itu tidak terkait kepada para nabi. Nah, tapi kaitannya dengan jasadiah kita itu kepada otak besar. Yang menguasainya nafsu amarah. Nafsu amarah itu sifat wenangnya itu sifat syaitonnya. Ya. Nah, makanya ini perjalanan latifah, kehalusan di dalam diri kita ini ya, perlu kita sama-sama ikhtiarkan ya, terkaitnya kepada otak. Makanya sifatnya itu tadi nafsu yang menguasai nafsu amarah, sifatnya syaiton gitu. Makanya kalau otak kita sudah dikuasai sama nafsu amarah, bahaya. Otak kita dikuasai sama nafsu amarah. Dan latifah yang satu lagi yang adanya, jadi yang 5 latifah tadi adanya di alamul amri, alam pemerintahan. Yang 2 latifah itu ada di alam khalqi, alam kejadian, alam kejadian manusia. Nah, latifah yang ketujuh namanya latifah kolab. Latifah kolab ini terkait kepada 4 unsur. Unsur api, unsur air, unsur angin, unsur tanah. Nah, ini 4 sifat latifah kolab itu. Tidak ada yang menguasainya nafsu kamilah, nafsu kamil. Jadi sudah alam kejadian serta alamul amr yang pemerintahan sudah betul-betul terkait untuk beribadah kepada Allah sujud patuh. Nah, ini jadi sebagai keterangan buat kita sebagai asrar di dalam ruhani, ya, ruh ruhani, yaitu yang adanya di kolbu. Ya, kolbu itu akan namanya itu mempengaruhi baik buruknya manusia. Ya. Kolbu itu akan mempengaruhi baik buruknya manusia. Kalau kolbunya baik, manusianya akan baik. Kalau kolbunya rusak, maka manusianya rusak. Kalau kolbunya berpenyakit, maka manusia pun akan berpenyakit. Insya Allah mungkin ini aja yang sementara kami islahkan sebagai wasilah untuk sama-sama kita bagaimana arafah nafsah, mengenal kepada diri. Tentunya mudah-mudahan ada karunia untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, sehingga ketakwaan kita akan kuat ya.
Itu aja mungkin yang dapat kami islahkan, kami sampaikan. Berbagai kekurangan, berbagai kesalahan, berbagai kehilafan, ya. Kami juga manusia yang tidak luput dari yang namanya hilaf, salah. Mohon dibukakan pintu maaf, pintu ridho yang seluas-luasnya. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin. Akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.